Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu lagi dan akan membicarakan tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam surga, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu pada saat ini, karena kasih Tuhan terus menjadi bagian kami. Saat ini kami akan membaca dan belajar bersama-sama dari Alkitab. Kami memohon hikmat dari Tuhan, agar apa yang kami pelajari, kami fahami dan berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita dihadapkan pada situasi sejak tahun 2020 ini, seluruh dunia dihadapkan pada persoalan yang melanda hampir semua negara di dunia ini. Kita mengenal bahwa ada masalah tentang virus corona dan menjadi sesuatu yang melanda seluruh dunia ini. Pandemi COVID-19 melanda berbagai belahan bumi yang ada di mana manusia dihadapkan pada berbagai persoalan, berbagai masalah, keterbatasan-keterbatasan terjadi karena pandemi tersebut. Sahabat anugerah, pada kesempatan ini kita juga akan belajar bersama-sama bagaimana pandemi dosa yang kita temukan bahwa manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa ada dosa yang melanda kehidupan umat manusia di dunia ini sejak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang ini tetap berjalan terus. Persoalan dosa menjadi persoalan yang luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Apakah manusia bisa terbebas dari persoalan dosa tersebut? Apakah manusia bisa terbebas dari pandemi dosa ini? Inilah yang akan kita coba pelajari bersama-sama pada pertemuan kita saat ini. Sahabat anugerah, kita temukan bahwa manusia, menurut Alkitab, sudah disebutkan bahwa manusia itu memiliki status sesuai dengan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, di sana sudah disebutkan manusia itu berdosa. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada seorang pun yang dapat menyatakan diri bahwa dia tidak berdosa. Karena Alkitab berkata sejak masih dalam kandungan, kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita sudah berdosa. Kemudian Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa adalah maut yang membawa setiap orang yang sudah terkontaminasi dengan dosa bahwa dia akan mengalami hukuman, akan ada maut yang melanda kehidupan setiap manusia yang berdosa karena upah dosa adalah maut. Dan Alkitab berkata dengan begitu tegas bahwa setiap manusia pasti akan dihakimi dan pasti akan dihukum. Jadi kita perhatikan pertama, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, di sana sudah disebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun kita akan temukan bahwa kita telah melakukan dosa. Kita sudah berdosa dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan kemudian berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa ialah maut. Maut menjadi upah dari setiap manusia yang sudah berdosa. Dari setiap kita memiliki upah yaitu maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Setiap manusia pada saat dia mengalami kematian, pada saat maut menjemput kehidupannya, maka dia juga akan dihadapkan pada penghakiman. Penghakiman akan membawa kepada penghukuman dari setiap manusia yang berdosa, dari setiap manusia yang dosanya tidak diselesaikan. Tidak ada vaksin yang menyelesaikan dosa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa dosa itu menular. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit, COVID-19 itu melanda, menular begitu cepat di seluruh bagian dunia ini, sehingga kita mengenal itu pandemi COVID-19, kita temukan bahwa dosa lebih daripada itu. Dosa sejak zaman Adam sampai pada saat sekarang ini, kita akan tetap menemukan penyakit dosa terus menular, terus melanda setiap manusia yang ada di dunia ini. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai dengan 13, paling tidak kita menemukan bahwa Adam menuduh Hawa, istrinya, yang mengajak untuk berdosa dalam ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang ke-13, di sana dikatakan Hawa menuduh ular, yaitu iblis, yang membujuknya dalam ayat yang ke-13. Sedangkan di dalam Roma pasal 5 ayat 12, di sana Alkitab berkata bahwa dosa telah menjalar ke semua orang. Tidak ada seorang pun yang bebas. Tidak ada seorang pun yang belum terpapar dengan dosa tersebut. Dosa benar-benar sudah melanda semua manusia yang ada di dunia ini. Sehingga penularan dosa ini adalah penularan yang begitu masif. Penularan yang melanda setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah dosa tersebut. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 12-13 firman Tuhan berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat yang ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi ada upaya untuk melempar kesalahan yang kita perhatikan, baik dari manusia atau Adam. Dia berkata bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Hawa, istrinya, dialah yang memberikan buah pohon itu dan kemudian aku makan. Tetapi kemudian Hawa juga berkata, perempuan itu berkata, iblis atau ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, jadi sejak manusia pertama, Adam, dan kemudian istrinya, Hawa, ada di dalam dunia ini, mereka jatuh di dalam dosa, maka dosa mulai melanda kehidupan manusia. Sehingga kita temukan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Di sana begitu jelas pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat di Roma. Dia berkata bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut sudah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak terkecuali, termasuk kita semua yang saat ini sedang mengikuti aktivitas atau sedang mengikuti pengajaran firman Tuhan pada saat ini, kita tidak bebas dari dosa. Alkitab berkata bahwa semua orang sudah berdosa. Jadi dosa sudah menjalar, maut sudah menjalar
kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, jadi dalam bagian ini kita menemukan bahwa sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berupaya untuk menghindar. Manusia berupaya untuk membebaskan diri dari kejatuhan tersebut. Tetapi ternyata semua usaha manusia itu sia-sia. Amalnya, hidup yang baik, kesalehan yang dia lakukan, tidak ada manfaatnya apa-apa. Keagamaan, mungkin dia aktif dalam beribadah, mungkin dia menjadi pemimpin dalam agama tertentu, tetapi agama juga tidak menyelamatkan. Persoalan pendidikan, bisa saja dia punya pendidikan yang tinggi, mungkin punya gelar sampai dengan doktor, bahkan sampai profesor. Tetapi kita dapat menemukan bahwa begitu banyak orang yang memiliki gelar tinggi, profesor, doktor, yang menjadi ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Upaya manusia, usaha manusia sia-sia, karena Alkitab berkata bahwa demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Alkitab berkata bahwa segala kesalehan kami, segala upaya, perbuatan baik, amal yang kami lakukan di hadapan Allah itu sama seperti kain kotor. Tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan dosa tersebut. Jadi bagaimana caranya kita dapat terbebas dari pandemi dosa tersebut? Alkitab berkata, percaya kepada Tuhan, maka kita akan terlepas dari dosa. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, di sana dijelaskan bagaimana Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia sudah dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dia telah mengalahkan maut, sehingga upah dosa yang adalah maut menjadi bagian kita sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena Kristus sudah dibangkitkan, sudah bangkit pada hari yang ketiga dan sudah mengalahkan maut. Jadi sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus sudah bangkit dari kematian dan dia sudah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, ia memiliki hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum, bahkan dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi inilah yang disebutkan oleh Alkitab, jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki hidup kekal, dia tidak dihukum, dan dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam bagian ini kita menemukan bagaimana Rasul Paulus memberikan pengajaran yang begitu kuat bagaimana seseorang itu dapat terbebas dari pandemi dosa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari ancaman maut karena dosa. Itulah sebabnya langkah yang harus kita buat saat ini adalah percayalah kepada Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu, dan Alkitab berkata kamu
terbebas dari pandemi dosa tersebut. Kamu dibebaskan dari ancaman maut karena dosa tersebut. Karena Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia sudah dikuburkan, tetapi dia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan kepada kita yang percaya kepadanya. Memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pembelajaran yang kuat bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bersama, dan kiranya firman Tuhan yang kami pelajari saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.